lu lihat tuh istri lu sekarang, dia mau jajan aja susah, suka mikir 2 kali. Pas dia ngomong kayak gitu emang bener sih, kenyataannya gue mau jajan aja tuh mikir 2 kali gitu kan, buat masih bisa buat besok, gue mau belakangan aja nggak apa-apa gitu kan. Lu mau kayak gitu, emang lu punya apa, katanya gitu. Kalau emang lu udah nggak suka sama dia, nunjuk aku kan, lu balikin ke orang tuanya, katanya gitu. Gue udah capek, gue udah angkat tangan deh, terserah lu mau apa, kata bapaknya gitu. Kalau lu pilih itu perempuan, katanya, lu pergi dari rumah ini, kata bapaknya gitu. Tapi kalau lu pilih keluarga lu, lu diem di sini, lu tinggalin itu perempuan, karena gitu kan. Tapi si Tunge ini malah milih cabut tuh keluar. Ternyata dia emang memilih itu perempuan, terus si Tunge itu. Kembali lagi bersama Ruby di channel Red Mitra Production. Kali ini aku lagi ada bintang tamu, yaitu kakak boleh kenalin namanya? Halo, kenalin, nama aku Arini. Jadi kali ini aku mau bincang-bincang sedikit tentang perjalanan cinta dari kakak Arini yang katanya itu, yang aku dengar sedikit ya. Jadi dia itu punya suami yang suka naruh saham sana sini. Suami atau masih mantan? Udah mantan ya, udah lama banget sih. Udah mantan. Jadi aku mau dengarkan sedikit ceritanya. Mungkin kita bisa ambil nanti pelajaran dari sini kan. Terus juga sebelumnya aku ucapin terima kasih karena kakaknya udah mau berani cerita di podcast kita. Jadi awal pertama kali kita selingkuh itu malam minggu nih. Biasa kan dulu kalau malam minggu itu kita namanya berpasangan jalan dong. Iya. Kan? Ini dia nggak ngajak jalan. Akhirnya aku tanya lah teman tongkrongannya itu kan. Aku tanya, lihat si, kita sebut aja ini mantan suami aku, si Tunge ya. Tunge. Mantap. Terus kita sebut aja dia Tunge. Jadi aku tanya sama teman satu tongkrongannya ini, lihat si Tunge nggak gitu kan? Yeah. Gimana ya gue ngomongnya, kata dia gitu. Dia bilang ada sih, tapi apa? Jujur aja. Jadi teman si tongkrongan ini bilang kalau dia bawa perempuan lain ke tongkrongan itu. Di situ baru pertama kali aku tahu kalau dia ternyata selingkuh. Tapi karena namanya masih remaja, jadi rada-rada bego kali ya, bisa dibilang bego. Akhirnya aku tetap melanjutkan hubungan itu sampai yang dimana menurut aku dia udah kelewat batas kan. Dia sempat ketahuan dugem sama itu perempuan, terus ngerum. Tapi kenapa aku masih mau mempertahankan hubungan? Karena ya itu, aku juga sama dia pacarannya bisa dibilang nggak sehat lah. Jadi aku mau melepaskannya juga takut karena sudah pernah sama dia kayak gitu. Sampai akhirnya aku memutuskan buat menikah karena itu aku MBA sama dia. MBA, akhirnya aku mau nggak mau aku harus menikah sama dia. Tuh. Awal nikah itu, ini udah lamaran, terus dia ketahuan lagi nih selingkuh tapi sama teman sendiri, sama teman aku sendiri. Terus dia bilangnya izin mau pergi main, tapi ternyata aku lihat status teman aku sendiri itu lagi sama cowok aku ini kan. Sama cowok aku ini aku tanya, kok lu sama cowok gue gitu kan. Terus temen aku bilang, lo emang dia nggak izin, dia mau nemenin gue bikin tato, ngomongnya gitu kan. Bikin tato, di situ aku chat cowok aku kan, dia bilang, kan kemarin udah izin, tapi aku ngerasa dia nggak izin sama sekali gitu kan. Ya udah gitu, pas malam itu aku campur aduk, itu posisi udah lamaran ya, dia malam itu nggak ada kabar, dua orang itu nggak ada kabar sampai semalaman itu nggak ada kabar.
aku pas pagi aku bangun tidur tuh aku call terus kan, dari malam tuh nggak diangkat-angkat, nomornya nggak aktif, dua-duanya nomornya nggak aktif. Pas pagi nomornya aktif, cowok aku itu pada saat itu, nggak lama nomor temen aku juga yang cewek itu aktif. Menurut kakak gimana? Nggak mungkin dong. Iya, ngerum itu. Nggak mungkin dong nggak aktif dua-duanya. Pas aktif dua-duanya juga aktif. Pas di situ karena kondisi aku kan udah hamil kan, udah lamaran juga. Jadi mau nggak mau, aku tetap mau ngelanjutin hubungan aku sama dia. Ya, karena udah dikit lagi juga udah mau nikah ya. Iya, mau nikah udah dibawain uang. Iya. Tuh, terus akhirnya aku nikah di tahun 2019 itu dalam kondisi aku udah hamil ya. Soal itu umur berapa? Itu umur 20. Semuda ya. Kalau suaminya, mantan suaminya umur? Seumuran. Aku seumuran sama dia. Tuaan dia berapa bulan gitu. Dia Februari, aku Juni. Akhirnya aku nikah. Di awal pernikahan itu semuanya masih baik-baik banget. Dia baik kayak suami pada umumnya. Mulai ketahuan gak bener lagi itu di usia kandungan aku, kalau nggak salah itu 8 bulan. Jadi dulu tuh pas semenjak menikah itu aku mutusin buat kontrak. Pas aku udah hamil 8 bulan itu dia ketahuan nih nggak bener. Jadi dulu tuh setiap malam minggu tuh nggak tahu kenapa aku nih disuruh tidur di rumah mertua aku ya, di rumah mamahnya dia. Dia alasan tuh kalau malam minggu mau pergi main sama teman-temannya gitu. Udah gitu pas kebesokannya hari minggunya aku pulang. Jadi aku jelasin ya Kak, jadi kontrakan aku tuh kamar 1 gitu kan. Aku tahu betul apa yang aku letakin, karena itu kamar bener-bener aku yang susun gitu kan. Pas aku masuk kamar nih, aku ngerasa nih kamar ada yang beda, ada yang berubah. Tata letaknya ini ada yang berubah banget. Apa tuh? Kayak bantal, terus selimut itu udah beda. Sampai aku tanya ke dia, kamu semalam tidur di sini? Dia jawab, nggak tidur, nongkrong, tapi di sini loh. Kenapa aku disuruh Tidur di rumah mertua tidur ya? di rumah mama kamu kan? Kalau misalnya kamu di sini gitu. Dia bentar doang lah, apa dia kayak beralasan lah, alibi. Sampai kayak akhirnya aku mau nyapu nih. Aku nyapu, aku jadi nemuin masker di bawah meja TV. Masker siapa nih? Masker mulut nih, kayak gini. Masker mulut. Masker siapa? Ini masker siapa? Dia beralasan, dia jawab maskernya si P. Jadi ada si P ini temennya dia ya, temennya dia laki-laki. Dia bilang, ini maskernya si P gitu kan. Terus aku gini, hah, maskernya P? Sejak kapan si P pakai lipstick? Ini tuh ada bekas lipstiknya gitu kan. Terus di situ aku udah campur aduk tuh perasaan, kayaknya dia bohongin gue lagi nih gitu kan. Kita udah nikah loh, ya gini, gue lagi hamil loh, gue lagi hamil besar, kok lu bisa sih kayak gitu kan. Pas itu dia beralasan, oh enggak, itu ceweknya si P. Tukang bohong, kibul. Dia ngibul banget, ceweknya si P. Sedangkan si P itu pada saat itu sering main ke rumah, dan dia tuh yang cowok-cowok nggak pernah bawa cewek gitu loh. Yang jomblo akut ya, jomblo akut gitu. Terus aku jawab kan kayak, sejak kapan sih P bawa cewek gitu kan? Nggak pernah. Terus kan jadi kayak coba udah kesel, tapi satu inget aku lagi hamil besar, nggak mau terlalu banyak pikiran. Nah udah kayak gitu aku abis selesai nyapu tuh mau rebahan lah, mau tiduran di kasur. Pas aku mau tiduran di kasur, tangan aku nih kayak nyentuh ada benda. Ternyata itu aku nemuin pensil alis cewek, yang udah jelas itu bukan pensil alis aku ya. Di situ tuh aku marah banget kan, sampai aku spray tuh, sampai aku tarik, siapa yang semalam tidur di sini? Nah aku bilang gitu. Dia beralasan lagi, iya minta maaf, sebenarnya semalam ada lagi temennya si W dia sebut yang bawa cewek ke sini, katanya gitu. Dari situ aja sebenarnya udah nggak nyambung banget kan. Di situ aku nangis jadi-jadinya, karena aku sedih ya, maksudnya apa dia mau kayak gitu lagi gitu, kita udah nikah loh gitu. Terus di situ aku nangis, dia minta maaf.
Akhirnya mau nggak mau ya aku maafin, karena aku mikirnya buat anak aku kan ke depannya gimana pun. Ini anak jangan sampai gimana-gimana, kenapa-kenapa, jangan sampai gitu. Tapi dia mengaku gak kalau itu dia bawa wanita gitu? Dia nggak mengaku. Tapi dia cuma minta maaf? Minta maaf. Dalam alasan apa tuh dia minta maaf? Mungkin karena dia ngerasa ini kamar dipakai sama temennya, dia bilang gitu, buat bawa cewek. Tapi itu menurut aku nggak etis ya. Maksudnya ini kamar kan buat kita tidur, kita ini orang udah berumah tangga, nggak boleh harusnya gitu kan. Iya, terus Ya udah, berjalannya waktu, semenjak kejadian itu semua baik-baik lagi sampai aku lahiran, dia masih baik-baik aja. Pas anak udah lahir sekitar umur 2 bulan, jadi dia pindah tempat kerja nih, pindah ke daerah GLC di coffee shop. Pindah di situ. Sebenarnya gimana ya? Pas anak umur 2 bulan dia pindah kerja, semua masih baik-baik aja nih. Sampai mungkin sekitar ada sebulanan atau 2 bulan dia kerja di situ. Tadinya kan aku masih boleh nih pegang HP dia. Iya. Aku selalu cek HP dia kan. Jadi ada teman kerjanya cewek, teman kerjanya dia cewek. Aku sering tanya, ini cewek, lo kayaknya sering banget ya foto di HP kamu. Aku bilang gitu kan. Dia bilang iya, soalnya HP aku katanya kameranya bagus. Jadi HP ceweknya jelek. jadi dia mau foto di HP aku, terus aku cuma jawab, kalau emang kameranya bagus, kalau udah foto kirim tinggal langsung hapus kan bisa kan. Ini ngapain lo simpen banyak-banyak ya kan. Gitu, udah kayak gitu awal masih nggak ada curiga apa-apa sih, masih yang nyantai aja. Namanya baru punya bayi kan, baby, ya udahlah. Yang penting dia kerja bener, mikirnya gitu kan. Nggak lama dari itu terus berjalannya waktu, akhirnya nih kok kayaknya perasaan gue makin menunjuk, karena itu cewek sering banget foto di HP suami gue kan. Kumat lagi nih, kayak kumat lagi. Kumat lagi nih takutnya kan. Udah kayak gitu, posisi pagi-pagi nih, dia kan mau berangkat kerja pagi, dia lagi mandi, nggak tahu ada angin apalah. Aku mau cek HP-nya, tapi ngeceknya ini bukan cek galeri lagi, masuk ke file yang foto yang udah dihapus. Foto yang udah dihapus, aku bukalah tuh file kan, aku cari-cari kan, yang tau kan dulu dokumen WhatsApp kayak gitu-gitu kan. Di situ ada, aku nemu foto dia sama itu cewek dalam, gimana yang jelasinnya nggak apa-apa nih. Foto itu aku lihat dia berdua nggak pakai baju, lagi tiduran, nggak tahu di mana. Di situ aku kaget banget, ya kan. Aku marah sama dia, maksudnya ini foto maksudnya apa? Lu sebenarnya ada hubungan apa sama dia? Maksudnya alasan lu tuh kayak nggak nyambung dari awal nih, cewek suka foto di HP lu aja udah nggak masuk akal buat gue. Ini sekarang gue nemuin foto, lu lagi sama dia nggak pakai baju, lagi tiduran pula, lu ngapain gitu kan? Terus dia malah marah ke aku sampai gimana ya, pokoknya marah banget sampai keluar kata kasar. Kalau dia bilang, sini nggak sopan lu buka-buka HP gua, dia bilang gitu kan. Padahal posisi gua kan istrinya, bisa nggak sopan, dia bilang gitu kan. Udah kayak gitu, dia marah, dia langsung pakai baju kan, habis mandi itu langsung pergi keluar gitu. Ya lagi-lagi aku nangis lah, maksudnya ngeliat suami kayak gitu, siapa yang nggak nangis ya, masih punya bayi. Tapi aku masih ngejalanin karena satu, ngeliat anak ya, anak masih kecil, takut banget. Udah kayak gitu, akhirnya berjalannya waktu nih, dia makin terang-terangan kalau dia ini punya hubungan sama ini perempuan. Tuh. Pada saat itu aku mikirnya, kayaknya ini cewek perempuan ini kayaknya nggak tahu deh kalau ini udah berkeluarga gitu, mikirnya. Jadi ini cewek kan teman satu kerjaannya, jadi dipacarin sama dia. Udah kayak gitu, makin terang-terangan. Jadi aku udah nggak boleh pegang HP-nya nih.
udah nggak boleh pegang HP-nya, udah dikunci semua, sandinya aku nggak tahu. Dulu kan udah fingerprint ya HP-nya. Pas dia tidur pulas tuh, aku diem-diem buka tuh pakai pakai sidik jari dia, buka lah. Ternyata aku lebih kaget lagi. Ternyata si perempuan ini nih tahu kalau cowoknya ini udah berkeluarga, udah punya anak pun tahu. Di situ sama-sama setan sih. Iya, kaget banget. Dia masih muda banget waktu itu, baru lulus sekolah. Si cewek ini baru lulus sekolah. Umur berapa tuh? Kalau dulu aku 20-an, udah jalan 21 itu aku ya. Dia baru 18 tahun deh kayaknya. 18 tahun. Udah berani ya? Udah berani banget. Kirain nggak tahu. Di situ aku pertama kali nemu chatnya tuh ada, aku inget banget sampai sekarang, ada isi chatnya kayak gini. Si cewek itu ya chat ke mantan suami aku, yang si Ari ini lagi ngapain? Dan suami aku pada saat itu balas dengan papaku lagi madep belakang. Nah, lagi madep belakang, terus dia balas gini, biasalah tuh lagi nangis. Dia berdua chatan lagi, kayak ibaratnya lagi ngapain aku ya, kayak ngomongin aku, kayak pantas sih. Jahat banget. Nyebelin sih. Di situ emang bener posisinya pada saat itu, pas dia foto itu aku emang bener lagi nangis gara-gara masalah yang foto kemarin itu, foto dia berdua itu. Ternyata nih perempuan tahu, kok masih dilanjutin ya. Tuh pertanyaan aku kayak terus bertanya-tanya, wah ini udah nggak bener nih, aku pegang HP-nya aja tuh udah gemeter banget, kayak udah campur aduk, gimana nih rumah tangga aku. Harusnya waktu itu gue balikin aja duitnya. Iya. Nggak jadi nikah sama dia. Iya, biarin deh gue lahiran sendiri. Udah kayak gitu, ambil 1000 langkah dong. Kirim nih nomor ini perempuan, aku kirim ke WhatsApp aku, langsung aku hapus, HP langsung aku taruh lagi. Jadi aku chat pakai HP pribadi karena udah dapet nih kontak perempuan ini. Ternyata pas di kontak ini perempuannya malah nyeleneh ya, malah nyolot. Nyebelin banget. Dia bilang, iya gue tahu kok dia udah punya anak sama istri, terus kenapa kalau gue mau sama dia? Pokoknya ini kok anak umuran segini udah berani banget ngomong kayak gini. Sinting sih kalau menurut aku. Sampai dia ada nyebut itu, dia bilang kasihan ya nggak pernah disentuh sama suaminya, kasihan ya bla 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 segala macam itu. Itu perempuan makin berani banget. Oh, masih muda loh. Masih muda dia. Pas itu dia kan makin terang-terangan dia pacaran, aku makin yang bingung harus gimana. Satu posisi harus bertahan nih demi anak, karena mikirnya dulu ini orang pasti berubah gitu kan, masa ya sih udah ada anak nggak mau berubah gitu kan. Udah sampai terang-terangan. Dia udah terang-terangan sampai gimana ya, dia marah pas aku bahas masalah, dia tahu aku buka HP-nya, dia marah sampai sempet dia jadi nggak mau pulang ke kontrakan, tidur di rumah orang tuanya. Aku main tuh ke rumah orang tuanya, ada dia kan, aku bawa anak, ada dia. Jadi posisi pernah nih dia ketahuan lagi posisi aku mau ke kamar mandi, jadi dia lagi senderan kan di tembok. Jadi ini tembok, ini dia. Jadi kelihatan tuh dia lagi main HP. Iya sih. Ya, Jatuh atau apa ya? Screen-nya tuh kelihatan kan layar dia itu ya. Jadi wallpaper WhatsApp-nya dia tuh, background WhatsApp-nya itu foto dia sama itu cewek gitu. Akhirnya aku kayak mumpung ada orang tuanya nih, sekalian aja nggak sih? Itu lagi di rumah mertua. Iya, greget banget, kayak kurang ajar banget lah. Iya, terang-terangan gitu. Terang-terangan banget, nggak tahu malu banget. Akhirnya mumpung ada orang tuanya, aku bilang, wih hebat banget nih cewek, bisa foto sama laki gue dijadiin wallpaper lagi gitu kan. Gue bilangin ya sama emak lu, saking udah kesel ya gitu. Terus dia dengan entengnya dia ngomong, bilangin aja gue nggak takut, dia bilang gitu kan. Udah kayak gitu akhirnya mungkin mamahnya denger kan, karena aku kan di dalam, mamahnya di depan, mungkin kayaknya denger. Soalnya waktu itu nada bicaranya rada tinggi juga sih. Mamahnya ke dalam,
mamahnya bilang, kenapa lagi sih, katanya gitu. Terus akhirnya aku ngomong, ini mah anak mama selingkuh gitu ya. Terus tanggapan orang tuanya, ya bener apa kalau ngomong, mama udah capek nanggepin kalian berdua, mama kayak gitu kan. Akhirnya udah jangan digede-gedein kata mamanya, karena nih aku ngerasa orang tuanya ini yang perempuan ya, itu ngebela dia banget. Iya. Mertua aku gitu sih. Dibela banget, nggak tahu kenapa dibela banget, jadi ditutup-tutupin terus. Jangan digede-gedein, nanti bapaknya tahu, katanya gitu. Kalau bapak tahu, yang ada ribut. Wah, harusnya dibilangin nggak sih? Dibilangin, tapi pas posisi pada saat itu juga ternyata bapaknya denger. Untung ada bapaknya. Maksud juga tuh. Gimana tuh bapaknya? Bapaknya tuh nanggepinnya, sini keluar dulu kalian semua gitu kan. Keluar, jadi aku nih didudukin nih. Aku mantan suami, orang tua yang cewek, ya, mertua aku yang cewek sama yang cowok. Terus dia bilang gini, ngomong ke si Tunge nih ya, emang bener punya cewek lagi gitu. Kata si bapaknya, emang bener kamu punya cewek lagi, ngomong ke anaknya kan, dia bilang. Terus si Tunge ini dengan entengnya jawab, dia bilang, iya pak, gitu. Itu diri banget. Perasaan gue gimana dong, nggak ada yang mikirin kan. Terus kayak sedih banget. Jadi tuh aku cuma bisa nunduk, udah lu apain tuh cewek, katanya gitu. Masih kata bapaknya juga. Kata bapaknya, udah lu apain tuh cewek, katanya. Nggak dia apa-apain lah, katanya gitu. Ya ampun, katanya, gue udah capek banget ngurusin lu jangan bikin gue malu terus, kata dia gitu. Bapaknya bilang, lu sekarang gini deh, katanya. Pada saat itu ya, kayak di sini kalau inget tuh kayak sedih ya. Bapaknya bilang, lu lihat tuh istri lu sekarang, kata dia. Lu lihat sekarang dia, katanya gitu. Dia tuh buat jajan aja susah, katanya gitu kan. Lu aja susu anak. Lu aja tuh susu anak aja sampai nggak kebeli ya, kalau bukan gue yang beli, ini anak nggak bakal nyusu, katanya. Karena pada saat itu kan dia pas semenjak kenal itu cewek tuh udah nggak pernah yang namanya ngasih, ya udah nggak pernah pas udah kenal itu cewek. Dia bilang, lu lihat tuh istri lu sekarang, dia mau jajan aja susah, suka mikir 2 kali. Pas dia ngomong kayak gitu emang bener sih, kenyataannya gue mau jajan aja tuh mikir 2 kali gitu kan, buat masih bisa buat besok, gue mau belakangan aja nggak apa-apa gitu kan. Lu mau kayak gitu, emang lu punya apa, katanya gitu. Kalau emang lu udah nggak suka sama dia, nunjuk aku kan, lu balikin ke orang tuanya, katanya gitu. Gue udah capek, gue udah angkat tangan deh, terserah lu mau apa, kata bapaknya gitu. Kalau lu pilih itu perempuan, katanya, lu pergi dari rumah ini, kata bapaknya gitu. Tapi kalau lu pilih keluarga lu diem di sini, lu tinggalin itu perempuan, karena gitu kan. Tapi si Tunge ini malah milih cabut dong, keluar. ternyata dia emang memilih itu perempuan. Terus hitungnya itu, terus bapak yang ngomong, bapaknya bilang, hari ini kamu jangan tangisin dia, ngapain cowok kayak gitu ditangisin. Mama juga sama, ngomong ke istrinya, mama juga sama, jangan ditangisin anak kayak gitu. Emang dia punya apa, katanya gitu, kata bapaknya. Mungkin malam ini dia nggak pulang, katanya. Mungkin besok pulang, emang dia punya apa, katanya gitu. Lapar pulang lah, emang punya duit, gituin kata bapaknya. Mantap. Ya, akhirnya udah kayak gitu, nambah nggak jelas nih hubungannya. Dia juga makin erat kali sama pacarnya ya. Pelet kali. Oh, nggak tahu sih. Mungkin nggak tahu. Goyang. Pergoyangan. Sorry. Terus benar tuh kata bapaknya, paling besok pulang. Dia pulang, dia makan, lapar, nggak punya duit, pulang. Iya. Begitu. Aku nggak ngomong sama sekali sampai kan terus nih berjalan, dia masih berhubungan nih, itu anak aku udah mulai umur 8 bulan ya. 8 bulan. Jadi ini singkat aja. Itu udah, aku inget banget itu bulan Februari. Itu pas banget hari ulang tahun dia.
kan dia udah ketahuan nih selingkuh lah segala macam, dia udah jalan udah terang-terangan lah apa, tapi aku tetap diem karena aku masih mau mempertahankan karena ada anak ini nih kan. Itu posisi harusnya ini malam tuh hari ulang tahun dia kan, tuh dia pergi izin main keluar, izin main keluar, kok aku bilang tumben banget ini di chat gak dibalas-balas. Last scene-nya kan terakhir dilihatnya di WhatsApp kan kelihatan jam 11.05 kan. Aku chat nih gak dibalas nih kan, ini anak kemana gitu kan, pikir aku jelek lagi dong karena aku tahu kalau mereka tuh masih berhubungan. Aku chat, wah jangan-jangan jalan nih dia berdua gitu kan. Tapi aku chat temennya sih jawabnya pada nggak tahu ya, pada nggak tahu. Terus aku chat terakhir dilihatnya masih jam 11.05, aku telepon nggak diangkat, masih berdering, 2 kali ditelepon masih berdering. Pas ketiga kali udah nggak aktif nih nomornya. Aku chat juga udah nggak aktif, kan aku bingung nih dia kemana kan. Pikiran udah nggak enak banget, udah campur aduk banget. Sampai pas nih jam 12 kan dia ulang tahun nih, pas hari ulang tahun dia. Jadi aku kayak ngucapin lah, maafin kalau belum bisa jadi istri yang baik apa. Jadi di situ aku mencoba, walaupun aku tahu dia kayak gitu, masih mau mencoba memperbaiki lagi karena ada anak, tuh kan. Aku chat masih checklist, aku ini orang checklist ya kan. Tapi aku pikir, udah ntar juga aktif. Sampai jam 1 tuh masih nggak aktif. Aku chat lagi, di mana sih? Udah malam kok belum pulang? Belum gitu, nggak aktif tapi nunggu. Jadi aku tidur ayam, tidur juga kayak gimana ya? Iya kan kebangun tidur ayam, tidur bangun 1:30. Kok udah jam segini kok belum pulang gitu kan, masih agak aktif nih nomornya posisinya. Aku lihat mamahnya dia nih, mama mertua aku nomornya aktif kan. Mama mertua aku nomornya aktif, aku chat lah. Mah kok si Tunge ini belum pulang, kemana ya? Tolong ditelepon mah. Kita pakai telepon biasa, soalnya waktu itu nggak ada pulsa, adanya paketan doang. Udah tidur aja. Itu kalau nggak salah posisi malam Sabtu deh kalau nggak salah. Udah tidur aja, nanti juga pulang. Nggak bisa, kok udah jam 2 kayak gini belum pulang. Kayak perasaan aku nggak enak deh mah ngomong kayak gitu. Udah firasat istri. Udah firasat ya. Terus dia mamanya bilang, udah tidur aja, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Ya udah kira tidur lagi, kebangun lagi di 2:30 atau jam 3 gitu. Segitu kebangun lagi. Nih mertua aku masih aktif nih nomornya. Lah kok masih online nih kelihatan. Iya, aku tumben nih dia jam segini masa online. Iya. Ya kan. Akhirnya aku chat lagi. Nah, kok belum pulang juga nih anak nih si Tumi, kok belum pulang juga, kemana? Nomornya nggak aktif. Akhirnya mamanya nelpon, nggak lama setelah itu mamanya nelpon. Dia bilang, Arin kata dia, beresin baju-baju, nanti dijemput sama bapak sekarang. Maksudnya gimana ya mah gitu? Iya nanti dijemput sama bapak sekarang, udah beresin baju katanya gitu. Mau kemana? Udah nanti aja jelasinnya di sini katanya gitu. Nggak mau sekarang juga jelasinnya di sini katanya gitu. Ternyata dia itu pas malamnya itu pas jam 11 itu dia ketangkap polisi. Kenapa tuh? Gara-gara pas aku tahu tuh dia narkoba ya. Narkoba. Iya narkoba. Jadi dia, aku kan shock ya, maksudnya aku tahu dia tuh nggak pernah kayak gitu kan. Tiba-tiba dia narkoboy. Coba. Toksik banget sih. Iya itu tukang jajan, narkoboy. Punya duit. Terus dia narkoboy ya. Terus ya aku udah nangis dong, biar gimana pun mau sejahat-jahatnya dia sama aku, karena dia tetap suami aku pada saat itu kan. Nangis satu ya, anak mikirin anak lagi nih, soalnya ini masalah nih terus, maksudnya selama dari anak umur 2 bulan sampai 8 bulan tuh dia terus berulah terus, aku masih terus bertahan sama dia. Tuh anak umur 8 bulan aku ngeliat anak lagi nangis lagi, kalau sampai bapaknya di penjara gimana nih, ya kan? Sampai bapaknya di penjara, bingung, mana masih kecil, anak. Ternyata benar dia
tangkap gara-gara narkoba ya kan. Pas itu nggak lama aku dijemput nih sama bapak mertua aku kan, dijemput untuk ke rumahnya untuk tidur di situ kan. Udah kayak gitu aku udah nangis aja sampai pagi pun malah nggak bisa tidur, malah nangis ya kan, posisi udah bingung mau gimana. Nah udah kayak gitu dapat info jadi mertua aku nyamperin lah ke polsek ya, ke Polres ya, mencari info buat anak ini kenapa kok bisa ketangkap narkoba gitu kan, bla bla bla. Gimana ya ngomongnya, pokoknya nggak mungkin dalam jangka seminggu kali ya ini anak ditebus akhirnya. Jadi dia nggak ngejalanin, dia ditebus. Harus jangan, Nggak tahu, mungkin orang tuanya sayang, ditebus nih sama orang tuanya, ditebus keluar dah akhirnya. Nggak keluar, ini dia pas keluar dari penjara nih, seminggu di penjara tuh ada perubahan dikit. Satu kan handphonenya disita ya sama polisi, dia pas keluar tuh nggak pegang HP. Aku ngerasa dia di situ udah mau kayak jadi dia yang dulu gitu. Udah baik banget. Sampai mungkin ada 2 mingguan lah, pokoknya HP-nya belum dibalikin, itu dia udah mau balik lagi ke aku. Baik lagi sama anak aku diajak jalan, tuh udah baik-baik lagi. Aku seneng dong di situ, kayak alhamdulillah ini mungkin dia dapat hidayah nih dari penjara gitu kan, walaupun cuma seminggu. Ternyata dia ngikutin kedoknya selama ini kan. Jadi posisi kan yang pegang HP kan aku doang nih. Aku doang, jadi dia kayak buka Instagram, FB, karena satu HP gak punya handphone kan. Itu di HP aku. Udah kayak gitu. Jadi kan aku pikir pas itu masih dia udah baik lagi lah gitu. Sampai jelang 2 minggu itu HP dia tuh dibalikin sama polisi ya kan. Pas dibalikin itu dia sendiri nih yang ngomong nih, aku ingat banget tuh hari itu yang ngomong, aku udah putus sama si cewek ini, sebut aja kali namanya. Siapa? Si Irma. Irma lo. Bener lo. Irma. Bener. Tag namanya si Irma nih. Bocah Ciledug tuh. Oh bocah Ciledug. Tandain aja Irma. Ditandain nih sama netizen. Terus sorry ke bawah suasana. Terus dia kan udah balik lagi nih, dia kan HP-nya udah balik nih, dia ngomong gini, sini deh kata dia gitu, kenapa? Aku udah putus sama ini cewek. Oh seneng dong, alhamdulillah suami gue balik lagi. Terus kayak gitu. Udah kayak gitu, emang iya kata, sini makanya kamu aku kasih tahu. Jadi dia ngapusin foto-foto dia berdua tuh di depan gue. Terus gue kayak lega banget ya, udah ini udah hempas nih dia, berarti mau balik lagi sama gue gitu kan, udah baik-baik lagi. Setelah apa yang udah gue laluin ya kan, ya ternyata bener dong dia mau balik lagi ke gue. Ya udah gue udah anteng-anteng tuh, jadi kan IG dia masuk juga tuh di HP aku kan. Udah kayak gitu ada notif nih dari IG si Irma ini. Agak keluar nih cewek ya. Terus gini, notifnya masuk tapi pas dibuka DM-annya hilang. Jadi udah kehapus duluan nama dia. Itu 2 hari kayak gitu terus kan, akhirnya ditanya lah, ini kok si Irma ngapain sih masih chat-chat Allah aja. Saking keselnya, mau ngapain lagi sih tuh perempuan, emang belum cukup apa ya kan? Terus dia jawab nih, udah sih nggak usah dieroin, lagian kan aku udah nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Kayak gitu nggak bisa nih kayak gini, dia bilang. Kalau dia masih DM lu terus nyari-nyari lu, pasti ada sesuatu lagi. Iya, pasti ada sesuatu. Gitu kan. Akhirnya kan gue masih punya nih akhirnya aku kan punya masih punya nih nomornya kan. Feeling kayak gue chat aja. Akhirnya chat. Wah Irma,
Beef terus. Mau ngapain lagi lu ya, cewek gatel. Enggak, tapi di situ aku bener Emang kayak gitu ya? iya nggak apa-apa, iya bener kayak anjing gitu, lu mau ngapain lagi kan, emang lu belum cukup sama ini mau rusak rumah tangga gue gitu kan, gue udah punya anak, gue bilang udah lalu jauh-jauh lupain suami gue gitu kan, lagi lu juga udah putus. Si cewek itu balas, dia bilang mau nagih utang, katanya gitu, mau nagih utang. Dia bilang mantan suami gue itu si Tunga punya utang sama dia. Wah, punya utang apaan? Ya utang buat lu lah, katanya buat bayar kontrakan. Hello. Dia aja semenjak lu pacaran aja dia nggak pernah ngasih gue duit gitu kan. Lu utang apa nih, mana gue tahu, dia bilang gitu kan. Dia punya utang, dia bilang gitu. Berapa utangnya, katanya gitu. Aku nanya, berapa utangnya? 4 juta, katanya gitu. Wow, 4 juta banyak banget. Pada saat kan buat apaan ini orang ya kan ngasih gitu. Mana gue tahu, dia bilang gitu. Bayar utang lu. Ya sekarang gue nggak ada uang, kan aku bahas gitu. Kalaupun itu gue bayar, pasti gue bayar, tapi gue cicil. Gue ngomong kayak gitu kan. Itu kakak yang bayar? Endingnya kakak yang bayar gitu? Enggak, belum sampai situ. Pas itu besokannya dia chat lagi, mana laki lu gitu. Gini, lu mau nanyain utang apa mau nanyain laki gue sih, gitu kan. Akhirnya tuh kayaknya nih cewek ngechat dulu, perasaan nggak enak lagi nih, perasaan gue udah baik-baik aja kan kemarin. Akhirnya dia enggak, si cewek itu akhirnya ngechat gini. Awal kan dia beralasan utang, mau nagih utang. Ini cewek balas dia, gue mau minta tanggung jawab. Dia bilang gitu. Minta tanggung jawab? Maksud lu langsung aku tembak aja? Kenapa lu hamil? Iya, gue hamil anak dia gitu. Gemeteran lagi dong, lemes lagi dong. Kayak, hamil? Lu bohong ya gitu ya? Ngapain gue bohong? Gue mau hamil udah berapa bulan? Ya. Dia pap gue, perutnya udah gede. Ternyata dia udah hamil 8 bulan. Dikit lagi lahiran? Iya. Si Irma bener-bener ya, Mak. Terus? Maksudnya, lah kok lu, gue kecolongan lagi nih, kalau bisa itu posisi yang hamilin lu tuh suami orang gitu. Iya. Gitu, jadi sebenarnya dia ngechat itu minta tanggung jawab. Nah, si Tunge ini kabur. Makanya baik-baikin istrinya. Gitu. Ya udah, akhirnya udah kayak kesambar petir kan, kayak gitu lagi. Udah kayak gitu. Ini kan pas aku chat itu posisi lagi di rumah mertua. Pulanglah aku ke kontrakan. Dia ada di kontrakan lagi tidur. Aku bangunin kan. Aku udah sambil nangis nih gara-gara kejadian itu, aku nangis kan. Kenapa kata dia pulang-pulang nangis kayak gitu, berantem sama mama. Dia enggak gitu. Kenapa? Aku jawab kan, lu yang kenapa gitu kan. Dia udah nangkep nih, kalau kayaknya tahu nih gitu. Akhirnya pas kejadian itu dia langsung sujud di kaki aku, minta maaf sambil nangis. Dia bilang maafin aku gini. Nah, berarti kan dia ngakuin dong, bener ngerasa bersalah. Jadi selama ini dia balik lagi ke aku mau nutupin kesalahan dia yang itu. Dia sujud, jangan tinggalin aku, dia bilang gitu kan. Aku mau pisah sama kamu. Terus aku tanya, itu bener anak lu? Kayaknya sih iya. Masa ngomong, kalau gue inget-inget lucu kok, kayaknya sih iya. Ya lu merasa ngelakuin gak? Ternyata dia ngelakuin selama ini itu di kontrakan kita berdua. Pas bisa aku lagi nggak ada di situ, terus dia bawa itu cewek ke situ. Gak modal banget sih, anjir. Modal. Ngeri. sorry. Terus udah habis sujud tuh ya, sama-sama nangis. Dia nangis, gue nangis. Dia nangis mohon nggak mau ditinggalin kan. Gue udah pusing, gue udah bingung mau gimana lagi kan posisi. Itu pas dari rumah mertua tuh ngomong sama mertua, "Ma, nitip Dede bentar, tuh anak ditinggal naik motor aja gue sendirian kan." Saking udah emosinya bingung. Udah kayak gitu
masa habis sujud-sujud mau tau nggak, dia ngambil jaket dari bangun tidur, cuci muka, ngambil jaket, mau langsung keluar rumah, bilang mau ke rumah temennya dulu. Gila nggak? Kayak Sarap sih itu. iya, kayak seenteng itu banget. Udah di penjara, hamilin anak orang ya. Terus aduh udah bingung banget. Udah kayak gitu, jadi si cewek ini ngechat terus nih tiap hari, mohon-mohon sama aku buat gimana caranya buat ketemu sama suami aku. Karena katanya dijanjiin, dia dijanjiin katanya nih anak mau digugurin aja. Jahat gak? Jahat banget sih. Jahat. Irma sama si Tonge ya? Tonge. Oh Tunge. Wah Tunge. Terus jadi dia berdua ini udah janjian bahwa mau ngegugurin kandungannya ini. Terus itu aku balas kan kayak, ini udah 8 bulan, ini tuh gak bakal bisa digugurin. Ini tuh udah jadi orang, udah jadi manusia, gak bakal bisa. Dan itu sulit banget. Kok lu tega sih? Maksudnya apa? Sampai ada pikiran buat ngegugurin anak gitu kan. Lu ikhlas deh kalau emang misalkan lu berdua mau nikah. Aku sampai ngomong kayak gitu ke dia. Perempuan ini langsung tuh nelpon aku, nangis, dia bilang minta maaf, selama ini lu ternyata orangnya baik ya, gini. Gue cuma balas, gue bukannya baik ya, maksud gue gimana ya, nggak apa-apa gue mau lu jahatin berdua, biar Allah yang balas, biar Tuhan yang balas gitu kan. Sampai aku ngomong ke dia gini, emang menurut lo gue ikhlas diginiin? Lu udah ambil kebahagiaan gue, kebahagiaan anak gue, sekarang anak gue jadi korbannya. Lu bilang gue baik gitu kan, maksudnya lu gak usah ngebaik-baikin gue gitu kan. Gue sampai ngomong ke dia gini, kejadian kayak gini tuh gue gak bakal ridho, dunia akhirat gue gak bakal ridho kan, gue bilang gitu. Suatu saat lu bakal ngerasain apa yang gue rasain, gue bilang. Kalau gak kena ke lu, ke anak perempuan lu, atau ke saudara perempuan lu gitu kan. Gue jelas-jelas gue gak bakal ikhlas lu giniin gitu kan, dunia akhirat gue gak bakal ikhlas, gue bilang gitu. Dia tiap hari masih ngechat terus, minta tolong dong, bilangin gini. Dia udah kebingungan, hamil udah gede. Akhirnya aku ngomong gini, kalau emang lu nggak mau ngurus ini anak, lu lahirin aja dulu. Kalau lu nggak mau ngurus ini anak, gue yang mau urus gitu kan. Sampai aku ngomong kayak gitu ke dia. Suami aku pulang, aku masih nangis tuh 3 hari kayaknya aku nangis nggak berhenti-berhenti karena bingung gimana nih. Masalah udah banyak banget, udah numpuk. Dia bilang, kita jangan pisah ya. Si suami aku ngomong, kita jangan pisah ya. Dia sekarang gimana posisinya? Pacar lu tuh lagi hamil gitu kan. Kok tega sih, nih anak kita perempuan. Jadi anak aku tuh perempuan ya kan, masih kecil. Umur berapa sekarang? Sekarang umur 5 tahun. Sekarang umur 5 tahun. Udah kayak gitu, masalah belum kelar nih ya kan. Gimana caranya nih biar orang tuanya tahu dulu deh kalau anaknya nih hamilin wanita lain. Aduh, nggak habis pikir banget. Udah masalah kayak gitu, udah lagi mau nyari solusi ya kan. Dia berulah lagi dong. Ngapain lagi? Gak kelar-kelar hidupnya penuh dengan tantangan ya. Lagi mau nyari jalan keluar nih dari masalah ini. Cewek lu tuh lagi hamil ya kan. Gimana caranya orang tua lu tuh biar tahu dulu gitu. Dia berulah lagi. Ngapain lagi tuh? Di situ bomnya sih menurut aku ya. Bomnya tuh di situ. Jadi posisi ini pagi lah ya. Pagi aku sekitar jam 7 itu aku habis mandi ya kan. Jadi dia kan main Mobile Legends nih. Main Mobile Legends. Biasa kan cowok-cowok main Mobile Legends kalau mabar tuh sama temen-temennya pakai headset, bahasanya kasar ya. Kasar banget, anjing lu apa gitu kan, tolol, bego. Ini beda, dia intonasi cara bicara dia tuh beda banget. Bedanya bisa ngebedain lah pasti. Iya, lembut kali ya. Lembut banget. Iya yang itu mungkin gini. Iya pintar banget sih. Dari situ kayak gini. Orang mau bersama siapa? Iya, kan? Nggak mungkin kayak gitu kan. Ih, kamu gemoy. Gemes banget sih. Dan udah feeling jelek lagi nih kan. Kemarin aja cewek lu tanggung jawabin. Iya, lagi nyari masalah. Handsetnya aku tarik kan.
Ternyata bener dia lagi main Mobile Legends sama cewek. Beda lagi nih cewek, beda lagi. Penyakit sih, emang udah penyakit sih. Perselingkuhan tuh emang penyakit sih. Beda lagi, dia tuh kayak nggak mikirin gitu kan. Nggak mikirin. Dia di situ marah banget, HP-nya aku tarik langsung. Dia keluar kata kasar tuh, balikin HP gua, ngentot kata dia gitu kan. Balikin gak sini, kata dia, anjing lo. Aku udah emosi juga ya, lu yang anjing gitu kan, saking udah greget banget. Di situ aku hantam aku sama dia. Wah aku udah di ketembok gitu kan, udah di jebret ada RT lah ya. Ada RT juga aku di situ. Di situ aku nggak nangis sama sekali karena aku ngerasa udah tahu juga sih. Gue ini udah capek loh selama ini gue ngalah terus. Di sini gue mau ngelawan. Dia bilang, udah berani lo ya ngelawan gue, kata dia gitu. Kenapa gue nggak berani? Udah kesel juga kan. Kenapa gue nggak berani? Gitu kan. Balikin nggak HP gue, kata dia. Nggak mau, gitu kan. Ini siapa? Aku nangis itu pas dia kan mukul nih. Aku udah narik sweater dia sampai robek kan. Itu nggak nangis. Aku nangis pas dia itu ngeludahin aku. Sampai ngeludahin? Iya. Najis ya gue punya istri kayak lo, kata dia gitu. Situ aku diludahin, di situ aku baru nangis. Nangis sejadi-jadinya kan. Itu satu udah gemeteran. Itu posisi kan aku habis mandi ya kan. Jadi dia tarik horden tuh sampai copot semua. Ternyata tetangga aku tuh lagi ngeliatin aku berantem. Bukannya malah ngeliatin. Biasa tetangga. Ya, posisi aku masih pakai anduk kan. Pakai anduk kayak biar lu malu liatin orang katanya gitu. Ya udah, dia lari itu kan aku kunci kan pintunya. Dia lari lewat jendela, aku udah sempet tarik-tarikan. Akhirnya kekuatan tenaga dia, ini aku tangan udah berdarah, ini gigi aku udah darah semua, udah bingung mau gimana. Akhirnya dia kabur, dia cabut. Pas hari itu juga aku akhirnya berani speak up buat ngomong ke mertua aku dulu nih, ke keluarga aku mah, karena pas banyak masalah itu aku nggak pernah ngomong sama keluarga aku. Iya, kenapa kakak tuh sedikit pun nggak pernah ngomong sama keluarga? Karena satu aib ya, kalau di Islam tuh kan gimana pun masalah keluarga itu, rumah tangga itu harus ditutupin, aib suami itu harus ditutupin sebaik mungkin gitu. Jadi aku nggak pengen keluarga aku tuh tahu kalau aku tuh nggak baik rumah tangganya. Sebisa mungkin aku nutupin bahwa aku tuh baik-baik aja rumah tangganya gitu. Gimana? Terus dia kabur, akhirnya mulai hari itu dia udah nggak pernah pulang lagi ke kontrakan gitu. Sampai nggak pulang itu, dia nggak pulang ke kontrakan. Nah kalau dia lagi pulang nih, posisi itu kadang aku lagi nginep nih di rumah orang tua aku. Paling kalau lagi nginep tuh alasan pengen main aja, kangen sama orang tua ya kan. Posisi aku lagi, ini aku udah lagi nginep nih di rumah orang tua aku sendiri. Aku inget banget itu aku ke kontrakan ya. Aku mau ngambil baju lah buat besok. Aku ngajak tuh adik aku kan, yang tadinya ini masalah aku tutup-tutupin nih dari keluarga kan. Pas nyampe kontrakan itu aku sama adik aku yang posisi, ini kok ada dia di kontrakan, ada motor tapi nggak ada sendalnya. Akhirnya aku ketuk-ketuk tuh pintu sekencang-kencangnya, tapi dia nggak bangun ya. Kok kalau tidur kayaknya nggak mungkin deh. Iya. Udah digedor kencang banget nggak bangun. Kataku diem dulu deh. Aku ngomong ya ke adik aku, diem dulu. Nggak lama dari itu dia ngintip dari jendela, buka nggak pintunya. Dia buka, ternyata dia lagi sama perempuan. Irma, bukan, beda lagi. Dia kegerebek sama aku sendiri. Itu secara nggak sengaja. Di situ aku marah lagi, ribut lagi di kontrakan itu kan. Tuh cewek udah aku dorong-dorong tapi dihalangin sama dia. Malah aku yang didorong balik sama dia. Mulai hari itu aku mutusin buat kayaknya ini udah nggak bisa dilanjut. Nggak bisa lanjut.
Ya udah sampai akhirnya aku mutusin buat bercerai sama dia sampai sekarang. Perjuangannya sungguh sebagai seorang istri ya. Itu anak masih kecil, Umur berapa? belum ada, baru 1 tahun dah itu kejadian itu. Anak baru mau 1 tahun, belum bisa jalan anak juga. Jadi aku mutusin buat bercerai sama dia. Dan setelah kakak bercerai nih, otomatis orang rumah tahu dong. Tahu semenjak kejadian itu tahu, karena kan pas dia kegerebek sama cewek itu aku posisi bawa adik aku sendiri. Maksudnya pendapat dari orang rumah tersebut gitu. Pendapat orang Shock lah, emosi. Kenapa selama ini diem aja diginiin di KDRT, diem aja. kenapa nggak bilang gitu? Karena ya balik lagi nggak mau ribut, kasihan orang tua nanti baik pikiran gitu aja sih mikirnya. Tapi orang tua juga makin sakit lagi loh. Pas anaknya itu di KDRT tapi dia tapi kakak pernah gak sih kayak, kan ini panjang banget ya perjalanannya gitu kan, pernah ada di titik depresi atau gimana gitu? Depresi pernah pas semenjak yang berantem tuh pagi-pagi tuh kan, dia kan mutusin buat pergi dari kontrakan kan, jadi dia nggak pulang-pulang. Jadi situ kan posisi aku nggak kerja. Nah di posisi itu juga, jadi orang tua si cewek ini tahu nih aku lagi nggak baik kan, jadi dia ambillah nih anak aku. Dia bilang kan, kamu lagi nggak kerja, biar nih anak mama yang rawat, katanya gitu. Kata mama mertuanya? Iya, kata mama mertua aku, dia ngerawat, diambil lah nih anak ya kan. Tapi pas itu dia alasan mau jalan-jalan nih ke saudaranya di Jakarta ya kan. Tapi malah nggak pulang-pulang. Jadi posisi ini aku bener-bener sendiri ya, di kontrakan tuh bener-bener sendiri. Aku nggak kerja, satu nggak kerja. Ini bingung mau pulang ke rumah, takut nanti orang tua ngomong apa ya kalau gue pulang, apalagi posisi nggak bawa anak ya kan. Udah kayak gitu. Ini masih belum bercerai posisi waktu itu? Oh iya, karena dia baru kabur itu di kontrakan aku benar-benar sendiri. Kalau dibilang depresi sih nggak tahu ya, cuma tiap hari emang kerjaan aku nangis aja pas semenjak kejadian yang dia dari kegerebek itu, dia udah nggak pulang-pulang tuh. Mungkin kalau dibilang depresi, mungkin depresi hampir gila kali ya. So kerjaan aku nangis aja sih pada saat itu. Oh iyalah, nggak mungkin nggak berbekas ya di perjalanan pernikahan kakak ya. Itu berarti bertahan hanya berapa lama? 2 tahun kurang, 3 bulan ya kayaknya. Bentar sih, cuman udah perjalanan udah lika-likunya udah banyak banget sih. Dari hamil sampai anak mau 1 tahun itu. Kalau aku sih jujur aku nggak bakal bertahan sih. Dia udah toksik dari 1 bulan pun cerai kali ya. Nggak bisa kayak gitu. Tapi sampai sekarang hubungan dengan keluarganya masih baik. Awal bercerai itu emang nggak baik, jujur aja. Antara keluarga tuh nggak baik. Cuman lama-kelamaan membaik karena ada anak. Iya, cucu lah ya. Nerima aja, karena kita kan udah berdamai ya sama diri kita sendiri. Kita maksudnya ya udah berdamai aja gitu, toh ada anak, biar aja dia pernah jahat sama gua gitu kan. Tapi mantan suami si Tungnya itu ya udah nikah lagi atau gimana? Dia udah nikah lagi pas tahun bercerai itu, dia nikah lagi. Oh dia udah nikah lagi? Udah punya anak? Udah punya anak. Tapi kalau misalnya ketemu gitu kan pasti ke rumah mertua juga dong kakaknya gitu. Ketemu maksudnya say hi kah, say hello, atau yaudahlah abaikan aja gitu? Kalau sekarang sih karena udah baik-baik aja, maksudnya udah ya udahlah gitu kan. Kalau ketemu ya biasa aja, say hi juga enggak sih. Ngobrol gitu? Enggak pernah sama dia? Enggak. Ketemu ya udah ketemu, cuman kayak orang ya udah ngobrol juga enggak, nyapa juga enggak. Karena kan posisi kan anak nih sekarang dirawatnya sama mama mertua yang itu, mantan mama mertua. Tapi dia pernah gak sih minta maaf? Kayak kan udah bercerai nih, kali dia pernah apa gitu dapat hidayah kan? Soalnya gini, kalau orang selingkuh itu ya pasti tuh ada dapat karma pasti, ya kan? Mungkin
rezekinya seret atau gimana tuh banyak banget kan kayak gitu kan. Ataukah dia mengalami apa ya? Mengalami banyak lika-liku juga hidup dia juga gitu. Maksudnya dapat ganjarannya lah gitu. Pernah gak sih kayak minta maaf, dia nyesel udah nyakitin kakak tuh kayak gini gitu? Nggak tahu ya, kalau aku sih mikirnya kayaknya dia udah kena makan sumpah gue tuh kan. Pas punya kejadian itu kayak dalam diri tuh kayak satu mungkin ada dendam juga, kayak ngomong, lihat aja lo ya, lo tuh nggak bakal bisa di atas gua hidup lo. Aku selalu mikir kayak gitu kan. Mungkin pas setelah dia menikah tuh, setahun bercerai sama aku, dia nikah, katanya sih ya, dengar-dengar dia nggak pernah kerja, nggak pernah dapat kerjaan. Katanya sulit banget dapat kerjaan. Tegarnya langsung lah. Pas itu tapi udah berjalan lama, mungkin ada kali 2 tahun setelah dia menikah ya, dia chat aku, dia bilang dia minta maaf, katanya pernah punya utang maaf sama aku kayak gitu. Dia ngerasa dia banyak dosa sama aku gitu. Dia ngechat tuh, dia kayak minta maaf lah banyak, pokoknya chatnya panjang lah. Intinya dia minta maaf, katanya punya banyak dosa sama aku. Nggak nyampe sebulan dia keterima kerja tuh. Kelihatan kan karmanya ya. Jujur ini agak gimana ya, aku ikutan terbawa suasana, sedihnya juga. Dan makasih banget kakak udah berani untuk bercerita. Sebelum penutupan, mungkin kakaknya boleh kasih pesan untuk yang nonton. Pesannya apa ya? Sehat-sehat dalam berpacaran, karena penyesalan itu adanya di belakangan. Wih, sedap. Dan satu kata buat Irma. Banyak tuh. Satu kata buat Citungnya. Babi. Oke, sebelum penutupan aku mau kasih info buat kalian. Jangan lupa follow Instagram Red Mitra, yaitu Red Mitra Official, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you. Bye.